Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Jumpa lagi dengan Bu Syifa dalam pembelajaran tematik kelas 3. Hari ini kita masih di tema 2. Nah, apa yang akan kita pelajari? Bu Syifa punya pantun nih sebelum kita belajar. Menanam pohon cabai dan juga tomat harus disiram, dibubuk juga. Kalau kalian selalu semangat, akan tercapai semua cita-cita. Yuk kita simak apa saja yang akan kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4 tentang menyayangi hewan. Materi yang akan kita pelajari adalah hak dan kewajiban di rumah, kalimat petunjuk menceritakan gambar, dan pecahan. Yuk mari kita pelajari lebih lanjut betapa indahnya alam Indonesia ini. Berbagai hewan dan tumbuhan bisa hidup di sana, menjadi kekayaan yang tak ternilai harganya untuk bangsa Indonesia, negara dengan keelokan alam di Zamrud Khatulistiwa. Semuanya harus tetap lestari loh. Berbagai hewan langka ada di Indonesia, di antaranya ada burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak dapat dipelihara. Semuanya harus kita sayangi. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara merawat hewan. Dari semua hewan-hewan yang ada di Indonesia, ada hewan yang boleh dipelihara dan ada yang tidak. Hewan-hewan yang boleh dipelihara itu disebut hewan peliharaan. Sedangkan hewan yang tidak boleh dipelihara namanya hewan liar. Nah, apa saja sih hewan yang boleh dipelihara? Seperti yang ada di gambar sebelah kiri ya. Ada anjing, kucing, ikan koi, kemudian kura-kura, dan sebagainya. Nah, untuk hewan-hewan liar ada di sebelah kanan seperti gajah, zebra, singa, dan sebagainya. Nah, anak-anak, cara kita menyayangi hewan peliharaan dengan hewan liar itu sangat berbeda. Bagaimana caranya? Yang pertama, untuk hewan yang kita pelihara atau hewan peliharaan, cara merawatnya yaitu 1. Memberi makanan dan minuman secara teratur. 2. Memberikan kandang yang luas dan bersih. 3. Menjaga selalu kesehatannya dan jika perlu kita bawa ke dokter hewan. Cara kita menyayangi hewan liar yaitu dengan cara membiarkan mereka hidup bebas di alam dan kita tidak boleh memburunya. Karena jika hewan liar berkurang di alam ini, maka mereka akan punah dan keseimbangan lingkungan pun akan terganggu. Mari kita pelajari bagaimana cara merawat hewan peliharaan. Karena apa anak-anak? Dalam merawat hewan peliharaan itu ada hak dan kewajiban kita yang harus kita penuhi. Nah, sebelum mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Apa saja sih kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita? Yaitu 1. Menyayangi dan merawat hewan peliharaan dengan baik agar kita bisa mendapatkan hak kita. Hak kita apa sih? Setelah kita merawat hewan, maka hak kita adalah mendapatkan manfaat dari hewan yang kita pelihara. Manfaatnya itu bisa berupa kesenangan, bisa kita manfaatkan tenaganya, ataupun bisa kita ambil sumber makanan dan minuman dari hewan peliharaan kita tersebut. Yuk kita lanjutkan dengan membaca teks dari cerita yang akan kita tampilkan berikut ini. Namun sebelumnya kita perlu mempelajari hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca sebuah teks. Nah, sudah selesaikah anak-anak membaca cerita tentang memelihara ayam? Dari cerita tersebut, apa saja kewajiban atau tugas setiap anggota keluarga Danu? Nah, pasti kamu tahu ya masing-masing tugas dari anggota keluarga Danu.
Apa coba? Nah, setelah kamu tahu apa kewajiban setiap anggota keluarga Pak Danu, maka kamu juga tahu dong apa saja hak yang akhirnya dapat diperoleh oleh keluarga Pak Danu. Apa ya? Betul sekali. Mereka mendapatkan hasil berupa uang hasil penjualan ayam-ayam yang mereka rawat. Nah, pernahkah kalian menyaksikan pertunjukan sirkus? Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas masing-masing. Ada pelatih yang bertugas melatih hewan. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai tiket yang bertugas untuk menjual tiket. Nah, pembagian tugas itu dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Bagaimana dengan kegiatan di rumahmu? Apakah kalian pernah melakukan pembagian tugas dengan anggota keluargamu yang lain saat melakukan kegiatan? Nah, berikan contohnya kegiatan di rumah apa ya? Lalu ceritakan pembagian tugas masing-masing anggota keluargamu. Seru ya bercerita tentang pembagian tugas di rumah. Yuk kita lanjutkan dengan membuat kalimat petunjuk merawat hewan. Pastinya kalian ingin berbagi cerita tentang cara merawat hewan dengan teman-temanmu ya. Nah, untuk membuat kalimat petunjuk merawat hewan yang perlu kalian lakukan, yang pertama adalah jika ada gambar, maka kalian harus mengurutkan gambar petunjuk sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Yang kedua, kalian harus membuat kalimat petunjuk yang jelas. Tidak perlu terlalu panjang ya, asal kalimat yang kalian buat itu mudah untuk dipahami. Coba kalian saksikan yang ada di layar. Oke anak-anak, setelah kalian tadi mengamati kalimat petunjuk merawat anak ayam, sekarang giliran kalian untuk mencoba mengurutkan gambar cara merawat anak ayam seperti yang ada di halaman 134 dan halaman 135 di buku cetak kalian. Nah, setelah kalian mengurutkan, tugas kalian selanjutnya adalah membuat kalimat petunjuknya. Oke, kita sambung dengan pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Simak yuk cerita berikut ini. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong dagingnya menjadi 8 bagian sama besar. 5 bagian diberikan kepada harimau dan 3 bagian diberikan kepada beruang. Jadi harimau mendapatkan 5/8 bagian dan beruang mendapatkan 3/8 bagian. Nah, bagian tersebut kita sebut sebagai pecahan. Mari kita pahami lebih lanjut tentang pecahan. Ada sebuah pizza, kemudian pizza itu dipotong menjadi 4 bagian. Nah, setiap bagiannya kita sebut sebagai 1/4 atau pecahan 1/4. Pada pecahan 1/4, angka 1 kita sebut sebagai pembilang atau bagian yang dimaksud, dan angka 4 kita sebut sebagai penyebut atau keseluruhan. Nah, ini cara mengenal konsep pecahan melalui benda konkret. Contohnya adalah buah apel yang kita potong sama besar sebanyak 2 potong atau menjadi 4 potong yang sama besar. Perhatikan gambar donat berikut ini. Pada donat yang atas itu adalah pecahan. Karena apa? Karena dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Sedangkan bagian yang bawah bukan merupakan pecahan karena dibagi 2 tetapi tidak sama besar. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Jadi yang namanya pecahan itu adalah pembagian suatu benda menjadi beberapa bagian yang harus sama besar. Contohnya donat yang dibagi 2 dengan ukuran masing-masing sama besar.
Perhatikan buah semangka berikut ini. Buah semangka dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Jadi tiap potongan semangka berarti pecahannya adalah 1/6. Perhatikan soal cerita berikut. Ibu membeli 1 buah kue bolu. Kue bolu itu dibagi 3 bagian sama besar. Ami mengambil 1 bagian. Potongan yang diambil Ami menunjukkan pecahan titik-titik. Berapa ya? Pecahan itu adalah 1/3 atau 1/3. Bagaimana dengan pecahan jika ada gambar seperti ini? Untuk gambar bendera, maka pecahannya adalah 5/7 dari bendera-bendera di atas berwarna kuning. Untuk gambar bola, 3/10 dari bola-bola di atas berwarna merah. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Lihat pada gambar berikut ini. Setengah sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Walaupun angkanya berbeda, tetapi besar dari pecahan tersebut adalah sama. Jadi nilainya juga sama. Untuk mendapatkan pecahan yang senilai, maka pembilang dan penyebut masing-masing harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Yuk kita lihat. Coba kalian cari, tentukan nama-nama pecahan yang senilai dengan 2/3 seperti pada contoh di atas. Oke, sudah dapat hasilnya. Untuk gambar pertama, 2/3 sama dengan 4/6. Untuk gambar kedua, 2/3 sama dengan 6/9. Dan gambar yang terakhir, 2/3 sama dengan 8/12. Oke, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu macam-macam profesi dan tugasnya. Di dalam melakukan pekerjaan, seorang pekerja itu juga memiliki hak dan kewajiban. Hak mereka adalah mendapatkan imbalan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan kewajibannya adalah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Yuk, kita mengenal keberagaman pekerjaan yang ada di kehidupan sehari-hari. Apa pengertian profesi? Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keahlian tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran berbeda-beda. Yuk kita coba mencari minimal 8 nama ikan di dalam tabel. Oke, ada gambar di sebelah kanan. Nah, apa ya nama pekerjaan yang ada di gambar itu yang berhubungan dengan menangkap ikan? Ya, jawabannya adalah nelayan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja itu termasuk sikap menyayangi makhluk hidup di laut loh. Yuk perhatikan gambar-gambar berikut ini. Tahukah kamu apa nama pekerjaan atau profesi yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada nelayan, ada petani, ada peternak. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Nelayan bertugas menangkap ikan di laut.
sedangkan petani bertugas menanam padi di sawah, dan peternak bertugas memelihara hewan ternak. Sebutkan nama pekerjaan berikut ini dan jelaskan tugasnya masing-masing. Untuk gambar pertama adalah gambar pawang gajah yang bertugas untuk melatih gajah dalam pertunjukan sirkus. Gambar yang kedua adalah dokter hewan. Ayo, apa tugasnya? Ya, betul sekali, mengobati hewan yang sakit. Gambar yang terakhir adalah profesi guru. Guru bertugas mendidik dan membekali ilmu kepada para siswa. Yuk perhatikan contoh menulis deskripsi terhadap profesi polisi. Nah, dalam membuat deskripsi, maka kita harus membuat kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang profesi tersebut. Nah, silahkan kalian baca cara menuliskan deskripsi profesi polisi. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah mengerjakan halaman 144, mengamati gambar dan membuat deskripsi profesi yang ada pada gambar di halaman 144 tersebut. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari mempelajari profesi yang ada di dalam masyarakat adalah bahwa setiap profesi memiliki peran tersendiri di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati setiap profesi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita belajar tentang tema 2, subtema 4. Jangan lupa kalian harus rajin belajar di rumah ya. Semoga ilmu yang Bu Syifa bagikan kepada kalian bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.